Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Agustriani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan tidak lupa pula teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 9, yaitu tentang sistem insentif dan studi kasus mengenai hardware medical instrument PLC. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Mila Agustina dengan NIM 1810102138. Yang kedua ada Intan Safitri dengan NIM 1810102140. Ketiga ada Nur Aulia Azizah dengan NIM 181010214042. Yang keempat ada Nur Sodikin dengan NIM 181010214043. Yang kelima ada Dini Sri Winantu dengan NIM 181010214049, dan saya sendiri Habibah Kurnia Fitri dengan NIM 1810102159. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sampaikan presentasi kami. Kepada narasumber pertama, dipersilahkan. Bab 9 Sistem Insentif. Salah satu prinsip penting manajemen yang efektif adalah bahwa penghargaan seharusnya menjadi hal ketiga dalam bekerja, pengukuran seharusnya menjadi yang kedua, dan imbalan serta pengukuran seharusnya ditempatkan di tingkat bawah dalam definisi kinerja. Dengan kata lain, artikulasi yang jelas dan terang dari apa yang perlu untuk dilakukan. Dikutip dari Stephen Kerr, Kepala Manajemen Pembelajaran Goldman Sachs, Bank Amerika Serikat. Sesuai dengan kutipan di atas, insentif mengikuti definisi kinerja. Definisi kinerja digambarkan oleh Kerr, artikulasi yang jelas dan tidak samar dari apa yang perlu dilakukan, termasuk mendefinisikan kinerja yang diinginkan dan memberikan tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setelah itu, kami menggunakan istilah insentif untuk merujuk pada sesuatu yang penting yang bernilai bagi karyawan berupa imbalan dalam artian positif seperti kenaikan gaji, bonus, opsi saham, pujian, promosi, keamanan kerja, hadiah berupa barang, perjalanan wisata, dan waktu istirahat. Sedangkan imbalan dalam artian negatif berarti hukuman seperti kehilangan pekerjaan, tidak ada kenaikan gaji, tidak ada promosi, penurunan jabatan, dan penghinaan publik. Tujuan insentif. Kinerja bergantung pada insentif yang memberi dorongan untuk penyesuaian bagi kepentingan diri karyawan sejalan dengan tujuan organisasi. Mereka memberi 3 manfaat pengendalian manajemen, yaitu 1. Imbalan berupa informasi. Imbalan menarik perhatian dan menginformasikan atau mengingatkan mereka terhadap kepentingan relatif dari area hasil yang sering bersaing. 2. Motivasi. Beberapa karyawan perlu insentif untuk mendorong usaha ekstra yang diperlukan supaya melakukan tugas dengan baik. 3. Menarik dan mempertahankan personel. Imbalan dijanjikan dengan tujuan agar meningkatkan proses rekrutmen karyawan baru maupun mempertahankan karyawan lama. Uang merupakan bentuk timbal balik yang sering dikaitkan dengan kinerja. Ada 3 cara utama menyediakan insentif keuangan. Yang pertama, ada kenaikan gaji. Kenaikan gaji ini merupakan bentuk insentif jangka pendek yang biasanya diberikan dalam bentuk tunai, yang didasarkan pada pengukuran kinerja dalam satu periode. Bentuk insentif berupa kenaikan gaji dapat juga disebut dengan bonus. Yang kedua, insentif jangka panjang. Bentuk insentif ini didasarkan pengukuran selama periode lebih dari 1 tahun. Dan tujuan diberikannya insentif jangka panjang adalah memberi imbalan untuk karyawan yang berperan menciptakan nilai jangka panjang.
Insentif jangka panjang ini diberikan untuk memotivasi karyawan supaya semangat dalam memberikan kontribusi pada keberhasilan perusahaan. Insentif jangka panjang ini diberikan untuk memotivasi karyawan supaya semangat dan memberikan kontribusi pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Insentif jangka panjang ini juga bertujuan menarik dan mempertahankan karyawan yang bertalenta dengan membuat kompensasi total. Yang ketiga, ada rencana opsi saham. Rencana opsi saham ini memberikan hak kepada karyawan untuk membeli sejumlah saham perusahaan pada harga yang ditetapkan selama periode tertentu. Di saat karyawan menginginkan opsi saham dikarenakan ukuran keuntungannya yang potensial, opsi saham ini memiliki ciri menarik bagi perusahaan. Dari perspektif insentif, karyawan yang memilih insentif rencana opsi saham hanya akan memperoleh manfaat ketika harga saham naik. Yang keempat, ada rencana saham terbatas. Saham terbatas sudah jelas memberikan imbalan kenaikan harga saham, karena saham memiliki beberapa nilai dan pembatasan. Pada penjualan, saham dapat menghilang bersama dengan waktu dan kelangsungan pekerjaan. Untuk alasan ini, saham terbatas dikatakan lebih baik untuk tujuan retensi dan manfaat yang berasal dari kepemilikan dibanding motivasi. Oke, kita lanjut. Desain sistem insentif. Pertama, adanya formula insentif. Ini biasanya terjadi pada kasus rencana bonus tahunan pada sebagian besar organisasi. Yang kedua, ada bentuk fungsi insentif. Ketika imbalan yang dijanjikan diformulasikan hubungan imbalan dan dasar penghargaan seringkali ditentukan oleh imbalan hasil fungsi insentif kerja. Ketiga, ada ukuran pembayaran insentif. Karyawan hampir selalu menilai uang pembayaran variabel yang porsinya signifikan seharusnya dapat memotivasi mereka untuk mencapai tujuan kinerja. Hal ini tentunya penting karena berhubungan dengan tingginya penggunaan pembayaran variabel yang jika kinerja tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh karyawan, sistem insentif pasti membebani risiko mereka. Kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif. Untuk mengevaluasi sistem insentif harus memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama harus memperhatikan nilai. Imbalan yang tidak bernilai tidak akan memberikan motivasi kepada karyawannya. Lalu imbalan harus memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap karyawan. Jika imbalan yang bernilai disediakan dalam jumlah yang kurang akan berdampak kontraproduktif kepada karyawan. Lalu imbalan seharusnya dapat dimengerti. Karyawan seharusnya bisa memahami dengan baik untuk apa, alasan apa imbalan diberikan dari nilai dari imbalan tersebut. Lalu imbalan seharusnya tepat waktu. Yang kedua, imbalan seharusnya tidak dapat dibatalkan. Mengevaluasi kinerja seringkali membuat kesalahan dan beberapa keputusan imbalan sulit untuk diperbaiki dibandingkan dengan yang lain. Yang terakhir yaitu pengaruh dari imbalan seharusnya tahan lama. Insentif keuangan dan kriteria evaluasi. Imbalan uang dapat memberikan pengaruh yang ampuh pada perilaku karyawan karena sangat jelas tampak bahwa setiap orang menghargai uang. Uang merupakan simbolik yang penting. Uang merefleksikan pencapaian dan keberhasilan. Beberapa bentuk insentif uang seperti opsi saham. Saham seringkali merupakan pemberian dalam jumlah yang besar, khususnya untuk karyawan dengan level tinggi dan eksklusif. Oleh karena itu, kontrak insentif seringkali kompleks atau beberapa rencana insentif jangka panjang seperti rencana saham kinerja atau bahkan ambigu ketika mereka memasukkan manfaat subjektivitas. Dan karena kinerja berhubungan dengan umpan balik biasanya tidak lengkap atau bias, karyawan sering kali gagal untuk memahami alasan mengapa mereka diberikan imbalan. Ketika kriteria gagal untuk dipahami, mereka kurang suka untuk menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Akan tetapi, beberapa perjanjian insentif juga sulit dipahami oleh mereka yang terlalu peduli pemegang saham. Profil perusahaan Howard Medical Instrument PLC. Howard Medical Instrument PLC atau HMI
bertempat di luar Birmingham, Inggris, memanufaktur alat medis khusus dan menjual dalam market niche yang menjadi sangat kompetitif dan sensitif akan harga karena adanya tekanan untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan. HMI dikelola dalam 9 divisi yang masing-masing dijalankan oleh seorang manajer umum. Semua divisi HMI menjual produk medis untuk rumah sakit, laboratorium, dan dokter sehingga kebutuhan akan kualitas dan reliabilitas produk tergolong tinggi. Akan tetapi divisi-divisinya berbeda secara signifikan dalam hal faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan mereka, seperti pengembangan produk baru, efisiensi produksi, dan pelayanan pelanggan. Bonus untuk manajer umum divisi dibayarkan semi tahun. Sampai tahun 2009, bonus ini dihitung sebagai 1% dari laba operasi divisi. Namun, Direktur Pelaksana HMI, Andy Guthrie, khawatir bahwa penghitungan laba bersih operasi terlalu difokuskan dengan kaku. Ia telah membaca artikel tentang pengukuran kinerja dan memutuskan untuk menerapkan kartu skor yang lebih seimbang. Pada November 2009, tepat sebelum memperkenalkan perencanaan bonus yang baru, Mr. Guthrie menjelaskan kepada CFO-nya bahwa ia bersedia membayarkan bonus yang lebih besar dari yang telah dibayarkan sebelumnya asalkan kinerja terus meningkat. Apabila perhitungan bonus bernilai negatif selama periode tertentu, manajer tidak mendapatkan bonus. Jumlah yang negatif tidak dibawa ke periode berikutnya. Tampilan 1 menunjukkan hasil untuk 2 divisi representatif HMI pada tahun 2010. Tahun pertama, di bawah perencanaan bonus yang baru, The Surgical Instrument Division atau SID, divisi alat operasi, salah satu bisnis awal HMI, menjual beragam alat operasi meliputi gunting, pisau bedah, retraktor, dan penjepit. Pasar untuk produk-produk ini sudah cukup lengkap, sehingga pertumbuhan relatif lambat. Tidak diperlakukan banyak inovasi, tapi pengendalian biaya tetap penting. The Ultrasound Diagnostic Equipment Division atau divisi alat diagnostik ultrasound atau yang biasa disingkat dengan divisi ultrasound yang diakuisisi pada tahun 2007. Menjual dan memperbaiki ultrasound probes, transducer, dan sistem pencitraan diagnostik. Pasar untuk ultrasound menjanjikan pertumbuhan dan laba sempurna kalau divisi mampu terus mengembangkan produk canggihnya dari sisi teknologi dan mengendalikan biaya pengembangan serta produk-produk efektif. Pada tahun 2009, total bonus tahunan untuk tahun tersebut yang didapat oleh manajer SID dan ultrasound berturut-turut mencapai sekitar 85.000 euro dan 74.000 euro. Tampilan 1 Hardwork Medical Instrument PLC. Hasil operasi untuk divisi Surgical Instrument dan divisi Ultrasound Diagnostic Equipment 2010. Untuk divisi Surgical Instrument, penjualan setengah tahun pertama 2010 mencapai 42.000 euro, sedangkan setengah tahun kedua 2010 mencapai 44.000 euro. Untuk divisi ultrasound diagnostik, untuk penjualan setengah tahun pertama mencapai 28.600 euro dan setengah tahun kedua 2010 mencapai 29.000. Untuk laba operasi divisi Surgical Instrument, setengah tahun pertama mencapai 4.620 euro. Setengah tahun kedua 2010 mencapai 4.400 euro. Sedangkan untuk divisi ultrasound diagnostik, untuk laba operasi setengah tahun pertama 2010 mencapai 3.420 euro dan setengah tahun kedua 2010 mencapai 4.620
€60. Untuk pengiriman tepat waktu, untuk defisit surginal instrumen mencapai 95,4%, sedangkan setengah tahun kedua 2010 mencapai 97,3%. Sedangkan untuk defisit ultrasound diagnostik untuk pengiriman tepat waktu, setengah tahun pertama 2010 mencapai 98,2% dan setengah tahun kedua 2010 mencapai 94,6%. Masalah 1. Manajer pelaksana HMI menetapkan bonus untuk manajer umum divisi 1% dari laba operasi divisi. Sehingga jika perhitungan bonus negatif, maka manajer umum divisi tidak mendapatkan bonus. 2. Divisi alat operasi atau SDI memproduksi barang yang memiliki pasar yang cukup sempurna sehingga pertumbuhan pada divisi ini cenderung lambat. Solusi 1. Agar manajer dapat menerima bonus, laba yang diperoleh divisi harus meningkat. Untuk meningkatkan laba, manajer harus membuat kinerja divisinya meningkat. Agar kinerja divisi meningkat, manajer dapat melakukan A. Pemberian insentif jangka pendek. Imbalan dapat diberikan sesuai dengan kontribusi karyawan pada organisasi. Dengan memperhatikan kontribusi karyawan, maka karyawan terdorong untuk melakukan kinerja yang luar biasa karena karyawan akan terpacu dengan imbalan yang akan diberikan. B. Kenaikan gaji. Manajer dapat menjanjikan kenaikan gaji bagi karyawan jika karyawan dapat meningkatkan kinerjanya dalam divisi. Kenaikan gaji sangat diharapkan oleh karyawan untuk kehidupannya, sehingga ini dapat memacu kinerja pada produktivitas karyawan. 2. Dalam kasus divisi SDI, manajer dapat menggunakan A. Kelompok imbalan untuk meningkatkan kreativitas pada karyawan untuk melakukan inovasi pada produk yang dihasilkan. Inovasi pada produk sangat diperlukan oleh divisi SDI untuk meningkatkan penjualan divisi. Inovasi ini berguna agar produk yang diciptakan berbeda dari produk yang dihasilkan oleh para pesaing. Jika divisi dapat melakukan inovasi pada 19 produk yang dihasilkan, maka divisi dapat diberikan imbalan atas kinerja yang diberikan oleh divisi tersebut. B. Insentif jangka panjang juga dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas divisi SDI. Karena pemberian insentif jangka panjang ini diberikan atas dasar apa kontribusi yang diberikan karyawan terhadap divisi atau perusahaan, maka karyawan dapat terpacu untuk kontribusi pada kemajuan perusahaan. Kesimpulan, insentif adalah bagian penting dari penyusunan pengendalian hasil yang digunakan untuk mengarahkan perilaku karyawan secara langsung. Imbalan yang dapat dihubungkan dengan pengukuran kinerja atau tujuan evaluasi kerja memiliki berbagai bentuk. Secara luas tetapi tidak universal dipercaya bahwa imbalan uang penting untuk motivasi. Dan bentuk imbalan lainnya secara pujian, gelar, pengakuan, promosi, dan lainnya juga dapat menjadikan motivator untuk memiliki keunggulan atau memuaskan berbagai kriteria evaluasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila masih ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.